Baik, para peserta Zoom Ngopi Bawaslu episode keempat kali ini, kegiatan Ngopi Bawaslu segera kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi, Ibu Fitriani, Bapak Ahmad Jubadillah, Bapak Syukur Yakub, dan Bapak Abdul Rauf, serta narasumber yang siang kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bu Endang Istiani dan juga Pak Ahmad Jubadillah yang nanti kita lebih banyak tektok sharing diskusi bagaimana terkait daftar pemilih berkelanjutan. Pada siang kali ini merupakan kegiatan kapasitas pengembangan sumber daya manusia ya bagi staf dan juga jajaran sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat bagaimana dalam melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Ini daftar pemilih berkelanjutan merupakan satu agenda yang menarik buat dibahas karena memang satu ini adalah agenda yang baru setelah DPT yang biasanya diplenokan menjelang masuk tahapan pemilu, tapi setelah pemilu daftar pemilih ini tidak stuck pada tahapan-tahapan pemilu. Bahkan setelah pemilu usai, daftar pemilih berkelanjutan ini terus kita jalankan. Nanti kita akan banyak dialog. Sebelumnya kita dengarkan dan arahan oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi. Kepadanya saya persilahkan. Dengar ya? Oke Pak, suaranya bisa didengar. Oke, mohon maaf saya nggak bisa nimbulkan video karena lagi di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang terhormat para pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, ada Ibu Fitriani, Pak Ahmad Jubadillah, Abdul Rauf, dan Pak Syukur Yakub. Serta dari Kesbangpol, Pak Wahyu, datang para narasumber ini dari anggota KPU Kota Jakarta Barat, Ibu Endang Istianti, serta seluruh staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, serta para webinar sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata hidayah kita bisa kembali bertemu di dalam webinar ini melalui Zoom meeting karena masih dalam masa pandemi kita tidak bisa berkumpul untuk bertatap muka. Topik Ngopi Bawaslu pada siang hari ini terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan yang akan terus diperbarui oleh KPU Kota Jakarta Barat. Nah, ini sangat fluktuatif sebagaimana kita lihat data-data yang disampaikan oleh KPU Kota Jakarta Barat. Ya, telah ada perkembangan naik turunnya dan juga data ini tidak statis, begitu dinamis dalam setiap perkembangan per bulan. DPB ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 memang sudah menjadi kewajiban dari penyelenggara KPU sebagai teknis untuk melakukan terus perbaruan data pemilih, sehingga apabila kita memerlukan dan mau mempergunakannya sudah tidak begitu repot-repot ataupun susah kembali gitu. Jadi tinggal kita gunakan apa yang kita sudah perbarui tiap bulan. Menarik, topik ini kita bahas terkait dengan data-data pemilih ini. Jangan sampai data pemilih ini begitu kita mau menggunakan carut marut seperti yang kemarin, seperti yang
meninggal masih ada, juga adanya data ganda segala macam, sehingga Bawaslu berkepentingan untuk melakukan pengawasan terkait dengan fluktuasi ataupun dari data pemilih ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan ini akan dapat bermanfaat, khususnya untuk wilayah Jakarta Barat. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama membuka acara ini. Demikian. Lanjut. Ya, dilanjut Bang Muhajir. Kita lanjut. Terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Pak Oding Junaidi selaku Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebelum kita memulai acara diskusi ngopi Bawaslu yang menarik ini, pembahasan terkait daftar pemilih berkelanjutan, sebaiknya kita dengarkan dulu. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan juga dapat kita diberikan kesehatan, terutama dalam situasi yang sangat di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Pada Bapak Ustadz Ismail untuk memimpin doa sebelum kegiatan ngopi Bawaslu ini dimulai. Kepada Pak Ismail saya persilahkan. Pak Ismail, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Ustadz Ismail atas doanya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun memang kondisi tanpa mengurangi rasa khidmat kita dalam mengikuti pembahasan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan ini. Melihat esensinya adalah bagaimana daftar pemilih ini bisa terus kita lakukan pengawasan melekat, terutama buat Bawaslu, dan juga KPU juga bisa menjalankan bagaimana prosedur daftar pemilih berkelanjutan. Seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Oding Junaidi selaku Ketua Bawaslu, sama-sama kita ketahui bahwasanya daftar pemilih berkelanjutan ini adalah merupakan daftar pemilih yang dinamis, yang itu bisa berubah sewaktu-waktu, bisa ada kematian, kemudian juga ada yang masuk, ada yang pindah dan segala macam, ada yang pensiun. Ini menarik ketika melihat daftar pemilih berkelanjutan. Satu tantangan besar buat kita yang ada di sini, bagaimana meningkatkan kapasitas pengawasan Bawaslu, terutama harus memahami bagaimana esensi dan juga mekanisme daftar pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan. Karena ini merupakan isu strategis daftar pemilih berkelanjutan yang biasanya menjadi masalah-masalah dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama, daftar pemilih akan menentukan jumlah logistik, daftar pemilih akan menentukan jumlah TPS dan segala macamnya. Diawali dengan daftar pemilih inilah yang nantinya akan bagaimana menjaga stabilitas pemilu ke depannya. Maka sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang sangat kompeten di sini. Ada Pak Ahmad Jubadillah selaku Koordinat Pengawasan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dan juga Bu Endang Istianti selaku anggota KPU Jakarta Barat yang memang tupoksinya adalah di bidang pemutakhiran daftar pemilih. Tanpa banyak kalam, mungkin nanti Pak Ubed dan Bu Isti izin pada para peserta Zoom ngopi Bawaslu siang hari ini
kita lebih banyak diskusi ya. Nanti kalaupun ada sekiranya pertanyaan-pertanyaan atau eh, undang-undang yang perlu disampaikan, bisa disampaikan langsung dengan raise hand atau dengan via yang kami akan tanyakan langsung kepada narasumber kita siang kali ini. Waktu kita hanya 1 jam kurang lebih, jadi kita maksimalkan waktu ini untuk berdiskusi membedah bagaimana daftar pemilih berkelanjutan. Untuk narasumber yang pertama, Pak Ahmad Jubadillah, mohon bisa memberikan stimulan-stimulan awal sebagai bahan diskusi kita pada siang kali ini. Kepada Bapak Ahmad Jubadillah, dengan segala hormat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke dapur memakai sepeda untuk membuat sayur dan lada. Ada Bang Muhajir yang membawa acara. Terima kasih atas waktu. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jakarta Barat Pak Odin Junaidi, Bu Fitri, Pak Rauf, Pak Syukur, sebentar. Ya. Siap. 10 menit lagi. Yang saya hormati perwakilan dari Kesbakpol Pak Wahyu, kemudian yang hadir pada kesempatan kali ini juga yang saya hormati dari KPU Jakarta Barat yang Istianti yang lebih cukup dapat menyempatkan diri untuk bisa memberikan pengetahuan untuk bersama tentang daftar pemilih. Nah, berbicara tentang DPB, memang KPU sebagai sebagai pemegang tombol dalam hal ini kepanitiaan Bawaslu dan KPU lah. Karena memang seperti yang undang-undang nomor 3/2014 tentang pemilihan umum, kewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undang. Jelas KPU yang memang mempunyai tanggung jawab besar bagaimana tentang DPB ini, tetapi bukan KPU semata, bukan KPU satu-satunya yang juga bertanggung jawab. Banyak pihak yang memang bertanggung jawab. Nah, persoalan data ini juga persoalan tentang kependudukan. Ini juga nanti larinya ke Dukcapil. Proses perekaman KTP, kemudian seseorang bisa mendapatkan KTP, itu juga prosesnya juga lewat Dukcapil. Bukan juga semata-mata lewat KPU. Nah, kemudian Dukcapil juga menyampaikan data penduduk potensial pemilih DP4 kepada KPU untuk dijadikan dasar pemutakhiran data pemilih. Nah, ini dia kan jadi memang persoalan DPB ini tidak semudah yang kita kira di awal. Ternyata DPB ini memang agak sedikit rumit karena memang ternyata tentang DPB ini dengan Sidali ini ternyata memang dikonsolidasikan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, KPU mendapatkan data itu per 6 bulan dari Dukcapil. Ini kan jadi agak-agak rumit gitu loh. Agak-agak rumit. Sedangkan KPU sendiri harus melakukan pleno itu 1 bulan sekali. Ketika KPU mendapatkan data yang 6 bulan kemarin, sekarang dia mau pleno tentang DPB. Nah, persoalan ini juga bukan hanya juga di Dukcapil, ini juga di pemakaman. Bagaimana data di pemakaman? Apakah memang data ini juga bisa sinkron? Bagaimana kita mensinkronkannya gitu loh? Verifikasinya seperti apa? Ini juga
ini juga harus kita sama-sama tahu. Dan sampai saat ini Bawaslu kami gitu tidak bisa juga memverifikasi faktual karena memang kita tidak mempunyai data baik by name, by nick, by address. Kita tidak memiliki data itu. Memang kami sudah beberapa kali minta kepada KPU untuk diberikan data itu, tapi memang sampai saat ini juga belum. Tapi memang ada aturan-aturan yang memang kita juga tidak diberikan itu. Entah misalnya itu memang dari KPU sendiri ataukah memang Dukcapil juga punya ritme untuk itu. Nah, ini juga kan yang jadi persoalan. Nah, kalau DPB ini KPU lebih paham lah bagaimana mengolahnya. Bahkan saya ketika pleno itu saya beberapa kali juga melontarkan pertanyaan gitu kan. Bagaimana sih rumusnya gitu loh. Sehingga keluar angka-angka ini gitu. Angka-angkanya yang memang ya mohon maaf gitu kan. Nah, kami juga punya data dari pemakaman. Ya, lagi-lagi kalau kita lihat datanya ya KPU paham lah gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya juga agak-agak sulit gitu loh. Apakah juga data pemakaman dengan data dari Dukcapil itu apakah memang sekarang ini mereka valid, sinkron atau tidak? Nah, ini kan perlu dibuktikan juga. Nah, ini juga menjadi PR untuk kita semuanya. Sekali lagi, DPB ini bukan hanya tanggung jawab KPU semata, bukan juga tanggung jawab Bawaslu juga, bukan. Ini tanggung jawab semua pihak. Tanggung jawab Dukcapil, ya kan? Kemudian instansi-instansi terkait, pemakaman dan sebagainya. Nah, terkadang juga kan orang-orang kita ini kalau pindah aja gitu kan. Ya kan? Padahal kan berdasarkan Undang-Undang Kependudukan, setiap orang yang berpindah tempat lebih dari 6 bulan wajib melaporkan pada pejabat setempat. Ini juga kan jadi kendala gitu loh. Nah, mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan kalau memang nanti ada pilkada 2022 di Jakarta, persoalan DPT, ya sekarang DPB gitu ya, nanti akan jadi DPT, ini tidak jadi kendala gitu, ya, tidak menjadi kendala berat. Ya, kita sudah beberapa kali mengalami ini kemarin ketika tahapan pemilu gitu kan. Ya, kalau kata Bu Isti waktu itu, kalau persoalan daftar pemilih sampai detiknya juga pasti masih ada gitu loh, persoalan gitu ya. Masih ada persoalan. Nah, ini juga memang bagaimana kita minimalisir persoalan-persoalan yang ada agar kelak ke depannya kita juga tidak terlalu kesulitan lah. Nah, ini nanti mohon nanti Bu Isti juga bisa memberikan wawasan bagaimana sih sebenarnya mengemas DPB ini, karena setahu saya memang di KPU Jakarta Barat yang mengemas persoalan DPB ini adalah Bu Isti. Jadi sampai keluar angka-angka gitu loh. Angka-angka ya silakan nanti kalau mau, ya kalau di internal Bawaslu sudah bisa lihat lah gitu ya. Tapi yang di luar yang eksternal silakan nanti juga datanya juga bisa diminta gitu kan, ada juga gitu, nanti bisa juga kita berikan gitu. Mungkin itu saja. Nanti mohon nanti kita bisa sama-sama diskusi. Nanti Bu Isti juga bisa menyampaikan hal-hal yang memang terkait tentang DPB ini lebih detail gitu, lebih detail. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ada satu hal yang berlanjutan. Bagaimana persiapan Bawaslu dalam, tadi sudah dijelaskan, ada data yang memang satu yang hanya dimiliki oleh PU. Lantas bagaimana strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan DPB yang selama ini butuh penyesuaian dalam melakukan pengawasan di dalam DPB sendiri? Halo, Pak Bet. Ya. Iya, strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu melihat dengan segala kendala-kendala yang sudah disampaikan dengan data yang dimiliki KPU, data pembanding dari pemakaman. Lantas strategi ini dalam menghadapi kendala-kendala bagaimana Bawaslu melakukan pengawasannya? Kita Bawaslu dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi seperti ini, kemudian juga memang kita tidak memiliki data pembanding ya, data pembanding dari KPU sebagai pembanding kita tidak memiliki, tapi kita hanya mempunyai angka-angka itu. Nah, ya kita juga mencoba gitu, kita mencoba ke Dukcapil, ke pemakaman, kita juga dapat data itu. Suatu saat kita juga akan coba adu data kita gitu kan dengan data KPU. Ketika kita sudah dapatkan by name dari mereka, kita akan kita buka juga data kita, hasil verifikasi kita. Kita juga melakukan verifikasi. Gitu. Ya, jadi intinya di tengah perdebatan yang dihadapkan situasi kumlab bagaimana pengawasan melekat terkait DPB ini, tapi memang terus hal-hal positif dilakukan oleh Bawaslu dengan bagaimana caranya bisa mendapatkan data pembanding untuk pengawasan DPB. Oke, kita lanjut ke Bu Isti. Ini bagaimana kita melakukan pengawasan kalau seandainya juga kita tidak mengerti DPB ini dikumpulkan, kemudian juga bagaimana mekanisme DPB sampai kenapa jadi DPB. Sejauh 7 kilometer. Halo Bu Isti. Halo, ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ubed bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini sangat menarik juga kalau seandainya kita juga perlu memahami sekiranya bagaimana mekanisme daftar pemilih berkelanjutan ini disusun, kemudian diplenokan menjadi sebuah daftar pemilih. Tentunya ada kendala-kendala dan juga mengingat daftar pemilih berkelanjutan merupakan kegiatan yang baru tapi bersifat rutin. Kepada Bu Endang Istianti untuk memberikan stimulan awal diskusi kita, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, Paris. Suara saya cukup jelas. Jelas ya Bu. Izin tapi nama saya Muhajir Ibu, bukan Paris. Oh iya, mana? Oh iya. Siap Ibu. Maaf ya, salah lihat. Ya. Mas Muhajir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, Bawaslu Jawa Barat, Putri,
Fatul, Bang Rauf, Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, dan seluruh tamu hadirin yang telah hadir secara virtual dalam diskusi siang hari ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bawaslu Jakarta dengan undangannya yang selalu simultan dan sangat memantik diskusi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dasar hukum DPB. Mungkin di sini kan tidak semuanya mengikuti tentang isu DPB dari awal. Masih banyak yang masih tahap baru dengar saja. Pertama, dasar hukum dari daftar pemilih berkelanjutan. Dasarnya pertama adalah nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang kedua, PKPU nomor 11 tahun 2018. Tadi saya sudah sempat ngirim bahan juga ya. Halo Mas Muhajir, ada bahan saya kirim juga ya. Ada, bentar. Ya, bahan itu Kita share screen dulu ya. Oke. Baik, bahan ini sudah ada penjelasan tentang dasar hukum. Yang pertama tadi Undang-Undang 17 nomor 7 tahun 2017. Yang kedua, PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam luar negeri. Yang ketiga, Surat Edaran KPU nomor 181 tahun 2020 tentang pembukaan data pemilih. Ini datang di tanggal 28 Februari 2020. Ini pertama kalinya DPB ada. Yang keempat, ada Surat Edaran KPU lanjutan nomor 304 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemutahiran data DPB dengan metode WFH, yaitu dengan sehubungan pandemi ya, per 3. Terakhir, ada Surat Edaran KPU nomor 550 tahun 2020 per 10 Juli 2020. Jadi awalnya pleno DPB itu tertutup, hanya sebelum pleno ada forum sharing, kita mengundang seluruh Bawaslu dan juga stakeholder. Tapi untuk plenonya sendiri tertutup. Nah, sejak 10 Juli 2020 dengan perintah KPU RI, maka kita mulai pleno terbuka mengundang Bawaslu dan stakeholder maupun partai politik di tingkat kota. Nah, sebenarnya apa sih daftar pemilih berkelanjutan? Next. Nah, daftar pemilih ini kan berkelanjutan, jadi adalah pembaharuan, kita bisa bilang updating data dan pemilihannya. Karena data itu sangat mobile, sangat bergerak, dan selalu ada masalah yang namanya data pemilih. Bahkan bisa sampai hari itu pemilu masih ada data yang bermasalah. Misalnya adalah orang-orang yang tidak terdaftar, makanya ada namanya DPK. Nah, apakah semua melaksanakan DPB? Daftar pemilih berkelanjutan, jadi ada dua mekanismenya. Pertama yang ada Pilkada 9 Desember 2020. Dia diintegrasikan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih serentak 2020. Dan ada yang tidak Pilkada, contohnya adalah di Provinsi DKI Jakarta. Inilah yang diatur dalam Surat 181 dan 304. Nah, daftar pemilih berkelanjutan tadi sudah disampaikan oleh Bang Ubed, itu per 6 bulan sekali mendapatkan data dari Disduk Capil Provinsi DKI Jakarta. Kenapa per 6 bulan sekali? Karena ada namanya otonomi khusus. Pertama adalah kenapa di daerah bisa per bulan tapi kok di DKI per 6 bulan? Karena kita ini adalah daerah khusus di mana penentu kebijakan semuanya ada di level provinsi. Data itu diturunkan. Jadi KPU tidak berkoordinasi langsung dengan Sudin Capil di masing-masing kotanya, tapi langsung terpusat datanya disetor dari bawah ke provinsi. Provinsi nanti yang melakukan pemilahan data per kota. Lalu dapatlah kita data DPB. Nah, sebenarnya juga tidak kaku-kaku per 6 bulan. Pernah juga kita baru 2 bulan udah dikasih lagi data, baru sebulan dikasih lagi data. Sebenarnya secara koordinatif sangat
baik hubungan antara Disdukcapil DKI Jakarta dengan KPU. Cuma ada aturan soal pertama adalah data itu sentral dari provinsi diturunkan dan kita tidak melakukan pemeriksaan atau cek langsung atau sinkronasi langsung dengan Sudin kotanya masing-masing. Jadi data itu ya kita terima dari provinsi, itu yang menjadi bahan pleno. Yang kedua, sumber data sebenarnya kita membuka masukan masyarakat yang datang melaporkan diri baik ke KPU, ke Bawaslu, ataupun lewat media sosialnya KPU. Misalnya juga bisa lewat DM, baik di lewat webnya KPU maupun lewat medsos. Nah, perbedaan itu ada implikasinya nggak? Ada. Jadi pertama, kalau misalnya di daerah kayak ini, Mbak, saya lagi posisi sekarang di Kota Serang, Banten. Kota Serang ini tidak terikat aturan soal daerah khusus. Jadi dia bisa update setiap saat, setiap bulan dengan Disdukcapilnya, karena mereka tidak perlu nunggu provinsi, boleh berkoordinasi langsung. Kenapa? Karena dia ada pilkada di tingkat kabupaten kota. Sementara di DKI kan tidak ada. Kita ini wali kota tidak dipilih dalam proses pilkada. Jadi hanya ada pemilihan tingkat provinsi atau pemilihan gubernur. Itulah mengapa kemudian basis data kita juga turunannya dari provinsi. Gitu. Dan itu juga yang kedua adalah kesepakatan juga di level provinsi, di mana Disdukcapil dan KPU Provinsi DKI Jakarta sudah punya kesepakatan soal mekanisme penurunan data pemilih berkelanjutan. Nah, data itu sesuai dengan arahan KPU RI adalah data informasi publik yang dikecualikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak bisa dibagikan. Dan mohon maaf, ternyata tidak boleh diberikan kepada teman-teman Bawaslu. Dan ini selalu kami sampaikan dalam rapat. Namun kami sangat membuka peluang kalau teman-teman Bawaslu datang untuk melakukan sinkronisasi data langsung. Misalnya menemukan berdasarkan data dinas pemakaman ada yang udah meninggal si ini, lalu mau nyocokin sama data KPU, benarkah mereka sudah meninggal dan tercatat dalam sistem gitu. Ini saya menyampaikan ada namanya perubahan data kependudukan. Data ini memang karena sifatnya mendapatkannya sekaligus, maka kami juga harus mengatur ritme dalam mengeluarkan data ini. Mengapa? Karena pleno harus dilaksanakan setiap bulan, amanat undang-undang, amanat PKPU, dan juga dalam surat edaran. Sehingga stok data harus kami pelihara agar bisa berkesinambungan. Nah, kemudian ke depan KPU RI sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang akan dikemas dalam sistem sidalih berkelanjutan. Untuk yang saat ini dilaksanakan di tingkat KPU kota, ini masih dilaksanakan secara manual. Apakah ada by name by address? Tentu saja ada, tapi itulah data tidak bisa dibuka. Nah, terkait dengan adanya aplikasi, kita masih menunggu pilot project. Kayak hari ini saya di Kota Serang, karena Kota Serang ini adalah juara pertama dalam pilot project seleksi DPB. Jadi ada sebuah seleksi se-Indonesia nasional yang memilih 5 kota, kabupaten kota se-Indonesia sebagai pilot project modeling aplikasi DPB. Nomor satunya di sini, Kota Serang. Nah, kebutuhannya apa sih kita harus bikin DPB? Emang kalau nggak ada DPB ada ngaruhnya gitu sama pemilu ke depan? Ada. DPB ini adalah solusi agar jumlah per TPS itu tetap. Jadi ke depan itu diharapkan tidak ada perubahan. Dalam satu pemilu jumlah pemilih 800. Pas pilkada nanti atau pileg kemarin berubah 500. Nah, ke depan itu arahnya agar jumlah pemilih per TPS itu tetap, yaitu maksimal 500. 500 pun kadang sebenarnya tidak sampai ke 500. Kebanyakan TPS di angka 400 sekian. Tujuannya apa? Agar jumlah pemilih per TPS ini tetap, agar diketahui riwayatnya. Misalnya kalau tetap, misalnya si Ali di TPS 21, kelurahannya Kedoya Utara.
Nah, setiap pemilu, maka si Ali akan ada di TPS yang sama. Harapannya tidak gonta-ganti TPS supaya terlihat riwayat perjalanan Ali sebagai pemilih di Kedoya Utara. Nah, terkait dengan nah ini saya ada membuat coret-coretan ya. Jadi saya setiap kali pleno membuat perjalanan data pemilih. Jadi waktu DPTHP 3 adalah sebenarnya DPT tapi hasil perbaikannya yang ketiga. Jadi DPTHP 3 April 2019 kita jumlah pemilih 1.738.262. Lalu mulailah perjalanan dimulai di April 2020. Pada bulan April itu berarti adalah pleno untuk Maret. Jadi kita untuk Maret plenonya April. Untuk bulan Desember, untuk bulan November itu diplenokan Desember. Nah, dalam perjalanan data ini kita melihat angka adalah perubahan. Di dalam perubahan ini ada yang namanya lampit. Lampit adalah lahir, meninggal, pindah, datang. Ini data yang bahasanya bahasa Disdukcapil. Kalau di kita bahasanya adalah pemilih pemula, pemilih baru, dan TMS. Pemilih baru adalah pemilih yang berusia 17 tahun dan pemilih datang ke kota Jakarta Barat. Sementara pemilih TMS adalah yang pertama meninggal dunia, yang kedua pergi meninggalkan kota Jakarta Barat, yang ketiga berubah status menjadi TNI Polri. Sama, tadi juga pemilih baru ada. Yang ketiganya TNI Polri sudah pensiun, lalu lapor ke kecamatan dan juga ke Capil, di Capil, menyertakan surat pensiun yang menyatakan dengan itu, maka otomatis orang tersebut akan dikeluarkan dari statusnya sebagai TNI Polri dan punya hak pilih dalam pemilu selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata teman-teman atau adik-adik anak-anaknya ada yang jadi polisi atau jadi tentara. Nah, melaporkan SK pengangkatan ke Sudin, maka akan dirubah statusnya di kependudukan untuk tidak bisa mengikuti pemilu selanjutnya. Jadi sebenarnya DPP ini adalah suatu pekerjaan panjang yang butuh kerjasama banyak pihak. Tidak bisa serta-merta menggantungkan diri pada kerja KPU secara formal. Nah, untuk itu ke depan kami sedang mengupayakan untuk menjangkau sosialisasi lebih luas. Memang beberapa bulan ini kita pandemi, ada keterbatasan. Kami tidak bisa melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Kami hanya pernah melaksanakan beberapa kali kerjasama di sekolah-sekolah diundang. Sejauh ini kami sudah pernah 7 kali sosialisasi virtual, di mana menyasar berbagai level segmen masyarakat. Nah, juga pada bulan Desember ini rencananya pleno November berarti akan dilaksanakan hari Rabu. Nanti undangan menyusul. Nah, terkait dengan layanan pemilih, memang kami sedang berusaha bagaimana supaya masyarakat meningkat animo untuk melaporkan data dirinya. Yang lampit itu misalnya ada yang baru datang atau yang sudah pergi, tapi ya kita tidak bisa memaksakan diri karena ini adalah sifatnya sukarela. Nah, baik mungkin itu, dan juga saya habis kunjungan selain kota Serang juga ke kota Sukabumi. Aplikasi-aplikasi yang digunakan, mereka kan ada yang membuat aplikasi, ada yang membuat sistem sosialisasi dan sebagainya. Itu tidak selalu bisa digunakan di Jakarta Barat. Kenapa? Karena ada 1.700.000 sekian penduduk kita, banyak, nomor 2 di DKI Jakarta. Nilai ideal juga
di mana perlu ada sumber daya dan juga keuangan. Nah, inilah DPB ini tidak caranya. DPB ini zero finance, jadi tidak ada anggaran untuk menopang, dan baru ada anggarannya juga cuma studi banding aja nih bulan ini, gitu. Nah, untuk itulah kami mengharapkan kerjasama dari Bu Isti. teman-teman Bawaslu untuk sama-sama kita memperbaiki data pemilu. Baik, mungkin itu aja dari saya. siap. Terima kasih. Selanjutnya Ya, kita diskusi. Kembali. baik, Bu Isti, tadi menarik ketika membahas tentang mekanisme dan dinamika DPB yang terus bergulir sampai pada hari ini. Ada terbesit dalam pikiran saya pertanyaannya, ketika DPB dimulai pada tahun 2020 April tepatnya, berarti kan kalau terakhir itu di 7 April tahun 2019, kita melaksanakan pleno DPT HP3. Ini kan kita lihat bahwasanya maraknya DPK dan juga DPTB ketika pemilu Prestek 2019 ini sangat luar biasa. Ketika pemilu yang tidak terdaftar di dalam DPT, kemudian masuk kategori DPK begitu. Lantas 1 tahun jenjang waktu di tahun 2019 menuju tahun 2020, ini kan ada rentan waktu 1 tahun. Apakah DPK pada saat tahun 2019 pemilu itu dilaksanakan masuk dalam DPB secara otomatis atau disortir berdasarkan data dari Dukcapil juga? Halo Bu Isti. Ya, jadi DPK tidak otomatis menjadi DPB. Kenapa? Karena pasca pemilu 2019 kami melakukan inventarisir DPK. Ternyata yang disebut DPK itu, yang mengaku sebagai DPK itu banyak yang sudah masuk DPT. Tapi dia TPS-nya ditempatkan mungkin di tempat yang berbeda. Mungkin itulah yang membuat kemudian dia maunya di wilayah KTP dia, gitu kan. Akhirnya menggunakan KTP jadi DPK, padahal di DPT sudah ada. Cuma soal TPS-nya aja, bukan di tempat yang dia harapkan, mungkin entah gimana ya. Dan juga mungkin ada faktor suara, lalu kemudian ada pergeseran TPS, berubahlah menjadi DPK misalnya di situ. Tapi setelah kita cek, tidak semua yang DPK itu benar-benar DPK. Banyak juga yang sebenarnya sudah DPT, jadi ada double. Nah, itulah kemudian pembaharuan data dilakukan. Oke, siap. Nah, setelah di bulan April tahun 2020, itu kan pleno sejak bulan Maret tahun 2020 diplenokan di bulan April. Ini kan tadi lagi-lagi kaitannya jemput kepada masyarakat yang akhirnya mau ngeceknya bagaimana ketika saya terdaftar nggak dalam DPB. Atau karena memang kan data ini kan dari DPT HP3, katakan DPT data pemilih tetap tahun 2019 diperbaharui dengan data dari Dukcapil kan satu arah nih Bu, dari Dukcapil dan juga data DPT. Ketika saya masyarakat biasa yang mungkin putus-putus, Mas. Pemilu kan juga di Halo? Ini saya putus-putus dengernya, saya kan sambil di dalam mobil ini masalahnya. Saya di dalam mobil ini jadi dengernya putus-putus ya, nggak stabil jaringannya. Jadi kelanjutan ini kan produk baru ya. Kalau DPT waktu itu tadi juga dijelaskan si Dali, dimulainya pleno daftar pemilu berkelanjutan dari mulai April sampai terakhir di bulan November kemarin, apakah masyarakat bisa mengecek namanya terdaftar sebagai daftar pemilih di berkelanjutan ini, Bu? Baik, masyarakat dapat datang ke kantor KPU. Halo, Bu Endang. Ya, halo, ya. Iya, jelas. Ya, Bu. Masyarakat yang ingin mengecek namanya dapat datang ke kantor KPU.
tidak bisa diperiksa secara online untuk saat ini karena itu membutuhkan aplikasi. Tadi saya sudah Ya. sampaikan ada pilot project dari KPU RI yang akan membuat aplikasi DPB. Sementara kami semua menunggu itu, jadi tidak membuat aplikasi sendiri. Mengingat terbatasnya anggaran dan ini memang nol, anggarannya nol DPB itu. Sementara membuat aplikasi itu bukan sesuatu yang murah. Kita membutuhkan server untuk menunjang keamanan data pemilih. Kan ada yang bikin misalnya pakai Google Form tapi kita nggak mau, itu resiko. Bisa menjadi celah hukum gugatan bagi orang yang paham. Kalau itu kena hack, data informasi publik masyarakat otomatis bisa disedot pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau untuk pengecekan online, kita menunggu dari KPU RI. Tapi bagi siapapun yang ingin mengecek namanya, dipersilakan datang ke kantor KPU Jakarta Barat. Demikian. Oke, siap. Ya, ini karena memang cikal bakalnya bagaimana menentukan pemilu selanjutnya, banyak hal-hal yang dimulai dengan daftar pemilih. Bagaimana bisa menentukan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, maka ini menjadi isu krusial, saya pikir daftar pemilu berkelanjutan ini menjadi PR kita bersama, tugas kita bersama untuk menjaga pergerakan daftar pemilih. Nanti pada saatnya tahapan dimulai, itu tidak terlalu banyak PR yang dilakukan. Tapi Bu, saya juga akhirnya jadi mikir lagi, ketika daftar pemilih berkelanjutan sudah bergulir sebelum tahapan dimulai pemilu. Kiranya nanti ke depannya, kalau ini kan secara de jure aja, secara de jure data yang didapatkan pleno daftar pemilih berkelanjutan, sementara ini banyaknya input dari data Dukcapil. Ini kan berarti secara de facto-nya kan juga kita belum bisa lihat di lapangan, karena memang Dukcapil kan menunggu laporan apa masyarakatnya sudah meninggal, yang pindah dan segala macam. Kalau itu nggak ada laporan, berarti data itu juga belum begitu bisa dibilang validitasnya seperti apa gitu, Bu. Kalaupun memang nantinya itu menjadi rujukan utama. Jadi dasar kerja KPU Halo, adalah Bu. de jure. Halo? Jelas? Kedengeran? Ya. Bu, bisa didengar. Halo? Oke, mungkin ada kendala teknis dengan Bu Isi. Halo, bisa dengar suara saya? Suara Ibu putus-putus. Iya. Saya lanjutkan ya. Oke. Ya. Jadi tidak bisa menggunakan dasar de facto sebagai sumber untuk pendataan pemilih. Mengapa? Karena kalau de facto orang bisa pindah komitmen setiap saat. Jadi sekarang kerjanya di Cengkareng, tinggal di Cengkareng. Kontrak kerjanya habis 3 bulan, pindah ke Kalideres, tidak bisa seperti itu. Dasar pendataan pemilih adalah de jure KTP sesuai yang tercatat dalam cetak eKTP. Ya. Nah, kemudian juga terkait pemilih warga negara yang tidak melaporkan diri. Ada kondisi yang orang pasti terlaporkan, misalnya adalah meninggal. Meninggal itu kan orang membutuhkan sertifikat kematian. Sertifikat kematian itu ngurusnya di mana? Ada yang pertama adalah di dinas pemakaman dan juga pastinya di kelurahan atau kecamatan. Nah, sertifikat kematian ini fungsinya banyak dan itu otomatis tercatat berarti. Lalu apakah ada orang yang meninggal mungkin tidak dilaporkan? Sangat mungkin, apalagi di era pandemi seperti ini. Kita punya batasan saat ini. Yang kedua, orang pemilih pemula. Waktu acara beberapa waktu lalu, Kasudinnya Jakarta Barat juga pernah menyampaikan sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada siswanya berumur 17 untuk diinginkan datang melakukan rekam eKTP. Jadi sebenarnya sudah ada usaha-usaha dari
di Capil untuk melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Lalu untuk pendata, kalau dia ubah KTP-nya ke DKI menjadi KTP DKI Jakarta, maka dia pasti tercatat. Tapi kalau dia hanya pindah aja dan tidak lapor, tidak berubah identitas resminya, maka ya tidak bisa dia menjadi pemilih begitu saja. Kecuali dengan ini perekaman EKTP, maka dia masuk daftar pemilih. Jadi ini dasar banget nih. Orang itu jadi pemilih bila dia punya EKTP, de jure-nya dulu, jangan de facto dijadikan landasan. Betul, itu Bu. Baik, ini makanya kan nanti akhirnya biar nggak selisih dengan daftar pemilih ketika Pak Antarif melakukan pencoklitan ketika itu. Oke, saya pikir juga waktu kita masih kurang lebih 15 menit lagi, karena memang kita tidak terlalu lama. Intinya bagaimana meningkatkan kapasitas pemahaman kami di dalam pengawasan pemilu, bisa paham alurnya, nanti akhirnya juga dalam melakukan pengawasan apa hal-hal yang bisa kami lakukan dalam melakukan pengawasan, tidak miss dalam kinerja di lapangan. Tadi sudah sangat gamblang, saya pikir bagaimana penjelasan dari Bu Isti, dari mulai mekanisme, dari mulai alur DPB dan juga fungsinya bagaimana dan untuk apa dan kelanjutannya mau bagaimana, tapi sudah jelas. Nah, tinggal kita yang ada di pengawas pemilu ini bisa menyesuaikan pengawasan-pengawasan yang sifatnya strategis dan bisa masuk dalam alur-alur yang nantinya bisa dilakukan pengawasan-pengawasan terkait daftar pemilih berkelanjutan. Pada ngopi Bawaslu ini, mungkin saya buka tanggapan ataupun diskusi-diskusi pada peserta Zoom ngopi Bawaslu pada siang hari ini. Silakan kalaupun ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan langsung atau disampaikan via chat. Banget saya nggak ada. Banget. Nggak baca. Izin nanya. Oke, ada yang mau bertanya langsung? Di kolom chat sudah ada yang bertanya. Atau kalau memang yang nggak ada langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Isti. Saya Andrian dari staf Bawaslu. Semoga selamat di tujuan sampai tujuannya. Saya ingin bertanya mengenai DPTB yang dilakukan KPU Jakarta Barat ini pada saat ini. Apakah itu juga akan menjadi acuan nantinya tetap ada Pantarli atau penggantinya DP4? Itu satu Bu. Terus apakah nantinya juga pemilih tambahan atau pemilih itu masih juga menjadi maksudnya perbaikan juga di dalam DPT atau DPSP atau beberapa kali DPT akan dikeluarkan yang kemarin yang Oke, nanti dalam daftar pemilih di dalam DP4 atau Pantarli, jadi saya mungkin bisa jelaskan sedikit sama ya. Kemudian apakah perbaikan dalam DPTB ini bisa menjamin dalam DPTB ke depannya? Dan juga ada pertanyaan dari Yuliana Muflihah. Assalamualaikum Bu Isti, saya mau tanya apakah terdapat kendala dalam menyusun daftar pemilih berkelanjutan?
Tapi mungkin langsung diulas saja. Ada intinya ada pertanyaan terkait acuan DP 44 tadi, kemudian juga perbaikan-perbaikan dalam DPTB sampai nanti masuk dalam tahapan DPB, masuk dalam tahapan DPT, dan juga kendala-kendala apa dihadapkan dalam proses penyusunan DPI. Silakan Bu Isti. Baik. Kalau untuk ke depan, saya tidak tahu yang ke depan dimaksud ini pemilu 2024 atau gimana. Kalau pengalaman dari sekarang, pilkada yang 200 sekian, 260 kota yang kemarin 9 Desember pilkada, tetap ada petugas PPDP atau Patarli. Lakukan coklit secara fisik, masih sama. Sementara untuk e-coklit tidak semua menggunakan, karena itu kan masih percobaan. Nah, terkait dengan coklit masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ini yang di pilkada ya, saya ceritain yang lain. Nah, tapi ada kolom tambahan dalam form pencoklitan. Kolom itu tulisannya sudah EKTP atau belum bagi orang yang belum masuk dalam maksudnya sebentar. Ya, oke. Sorry, ini dalam mobil. Iya. Jadi tetap ada petugas Pantarlia. Terus kendala dalam penyusunan daftar pemilih pertama adalah ini kan data dari provinsi, dari Sudin Disdukcapil provinsi diturunkan ke KPU provinsi lalu dibelah ke kami. Nah, kendala yang merasakan utama adalah dari provinsi. Itu kemarin pas pandemi kan ada WFH. Nah, selama beberapa bulan Ya, betul. kan pekerjaannya Sudin dan yang di tingkat kecamatan itu kan dilaksanakannya tidak maksimal. Jadi ada kayak piket gitu loh. Coklit mereka kan juga ini ada laporan pemilih baru. Nah, mereka juga melakukan tapi tidak bisa maksimal tiap hari seperti biasanya. Atau ada catatan orang tua. Tidak sembarangan loh sertifikat kematian itu diterbitkan. Jadi ada pemeriksaan, betulkah orang itu sudah meninggal, diperiksa. Nah, sayangnya kemarin pandemi terjadi, maka tidak setiap saat, setiap ada laporan lampir itu diperiksa. Apalagi pas pandemi parah. Tapi kalau belakangan ini udah normal lagi aktivitasnya. Seiring dengan kantor-kantor udah mulai buka dan orang kembali WFO. Jadi kendalanya itu. Oke. Selanjutnya adalah kendala kedua adalah animo partai politik dalam mengikuti pleno. Undangan itu kita sampaikan lewat WA Group, WA Japri. Yang ketiga kita antar juga undangannya ke kantor partai yang kita ketahui. Karena ternyata banyak partai kantornya sudah pindah. Pas kita datang sewanya udah habis, udah nggak pemilu, jadi pindah entah kemana. Akhirnya ada mungkin partai-partai yang tidak tahu kalau terjadi pemutahiran daftar pemilih. Sehingga nanti pas waktunya beneran ada pemilihan, mereka mungkin akan seperti misleading gitu loh. Emang ini ya, nah itulah mungkin kendala. Jadi kendala terbesar adalah komunikasi bisa jadi. Ada yang tidak mengikuti proses, pas di ujung bingung. Kalau untuk dari stakeholder selalu hadir di seluruh dinas di Jakarta Barat, dinas sosial, dinas, tapi kita undang KUA juga, kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Kenapa? Karena kita juga menelusuri soal pernikahan dini. Menikah di bawah umur kan otomatis akan memiliki atau melakukan program EKTP, otomatis mereka punya hak pilih. Maka kita juga sempat meminta data berapa banyak pernikahan dini di Jakarta Barat. Nah, Oke. itu aja ya. Ada lagi, Krisis?
Udah ya. Enggak, saya ini kan ibu kan masih dalam kendaraan. Ibu maaf dalam kondisi menyetir atau gimana Bu? Saya khawatir juga ini banyak Enggak, pertanyaan. saya disetirin, cuma jalanannya ya lumayan deh bergelombang gitu deh. Sinyalnya kadang kedengeran kadang Iya enggak. iya. Nah, khawatir sambil ngejum sambil nyetir, saya jadi yang deg-degan di sini. Saya nggak bisa nyetir. Iya, siap. Jadi sudah jelas karena memang ini saya kembalikan bahwa saya dapat berkelanjutan ini kan baru pertama kali ada proses pleno dapat pemilu berkelanjutan. Makanya mungkin banyak pertanyaan dan juga perlu komunikasi buat kami yang ada di pengawas pemilu biar sejalur nih bagaimana pengawasannya efektif alurnya dan juga bisa melakukan pengawasan secara efisien dengan proses yang dilakukan oleh KPU. Baik, di sini juga sudah hadir banyak beberapa anggota dan ketua maupun anggota Bawaslu. Mungkin ada beberapa pimpinan ingin tanggapan. Terutama mungkin Pak, kalau masih ada Pak Bet, masih bergabung dengan kita. Halo Pak Bet. Atau yang lain yang ingin memberikan tanggapan, kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Nanti jam 3:15 kita close. Ini bisa sama-sama kita sepakati. Ajeng, ada yang mau ditanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Ajeng, staf Jakarta Barat. Ini saya ingin menanyakan, dari tadi dibahas DPB. Ini saya mau nanya, itu apakah sudah ada tampilan Excel-nya? Maksud saya kalau pas lagi pemilu tuh dia seperti A3 KWK, DPT yang dipajang di TPS gitu. Apakah itu namanya urut berdasarkan alfabet saat pemilu 2019 kemarin, atau kembali lagi urut berdasarkan RT paling kecil, RW paling kecil, RW 1, 2, 3, seterusnya. Itu saja karena belum melihat DPB bentuknya seperti apa, Excel-nya sejauh ini kan tahunya jumlah total per kelurahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bu, karena memang data pemilih itu terus bergulir dan dinamis, tapi Ajeng sudah banyak mengirimkan langkah-langkah ke depannya atau bicara masa pengalaman. Ini kan Ibu lagi di Serang yang sudah melakukan DPB dan juga melakukan pilkada. Kalau ke depannya kita kan masih ada kebijakan-kebijakan lain. Kalau yang Ibu ketahui dengan DPB yang sudah disusun, kemudian juga nanti ada pengelompokan di TPS atau memang udah hanya sifatnya per kelurahan diurutkan per RW dan segala macam. Karena memang nanti kan dalam TPS itu lebih spesifik lagi. Ya, kalau dari POM tidak ada. DPB itu bentuknya adalah data, jadi dikirim sama Dukcapil ya data gelondongan aja, tidak abjad atau diurut berdasarkan urutan lahir, kan ya datang aja data, jadi berdasarkan updating, misalnya hari Senin yang rekam EKTP simulasi ini 10:10 si Budi, ya udah urutan rekaman di rekam EKTP dia, tapi kan tidak berarti kecamatan atau kelurahan itu aja yang ngadain. Jadi di saat real time semua mengadakan secara sistem masuk dong ke dalam siap. Nah, jadi itu mereka menjadi urutan Excel yang tidak berdasarkan atau tidak berdasarkan urutan kelurahan, kecamatan, tapi berdasarkan real time mereka mulai melakukan rekam EKTP atau pengubahan data kependudukan. Misalnya, kelurahan di Jakarta Barat sekian. Jadi katanya
156 kelurahan secara bersama Mas. Oke, iya. Halo Bu Isti. Kedengeran nggak di saya? Putus-putus Bu. Putus-putus. Jadi intinya ini nanti tetap ada revisi-revisi selanjutnya dan penyesuaian-penyesuaian ketika masuk dalam tahapan pemilu, apalagi dalam proses penyusunan dalam pembuatan di TPS-TPS ataupun diurutkan berdasarkan RT RW gitu. Ini hanya penambahan persuasif jumlah di setiap kelurahan, mana yang TMS, mana yang MS, ataupun ada penambahan atau pengurangan. Seperti itu Bu ya? Iya, nanti kalau untuk pemilu tetap ada coklit intinya. Jadi Ya oke. diperiksa kembali data itu karena kan harus real time. Oke. Ya, saya pikir sudah sangat jelas tadi alur mekanismenya sampai persiapan DPB ini mulai di bulan April tahun 2020 sampai dengan saat ini udah pleno yang setiap bulan dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Kiranya buat kita yang ada di Bawaslu, khususnya buat sekretariatan, bisa lebih memahami alurnya bagaimana daftar pemilu berkelanjutan, proses dari awal sampai proses perjalanan maupun tujuan nanti yang dimaksud dengan daftar pemilu berkelanjutan. Ini sangat penting buat pembekalan kita. Akhirnya dalam melakukan pengawasan dengan role yang sudah jelas, kita dapat mensiasati proses pengawasan seperti apa yang nantinya dapat kita padukan, dapat kita laksanakan. Kalaupun tidak ada lagi tambahan ataupun masukan dari teman-teman yang lain, dari pimpinan, ketua dan anggota Bawaslu, saya pikir sudah sangat jelas dari ilmu siang hari ini, kita bisa memframing bahwasanya daftar pemilu berkelanjutan merupakan tugas bersama kita, bagaimana menjaga dan juga mengawal demokrasi ini melalui daftar pemilu. Karena memang daftar pemilu ini adalah salah satu isu yang sangat krusial, akhirnya bisa merumuskan bagaimana hal-hal yang sifatnya kecil untuk hal-hal yang kebijakan yang besar. Maka seringkali sebelum pemilu banyak daftar pemilih tetap, tapi hasil perbaikannya yang banyak. DPT, DPT HP1, DPT HP2, DPT HP3 terakhir. Bahkan seminggu sebelum proses pencoblosan, itu masih ada daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Ini makanya butuh persiapan yang matang. Mudah-mudahan alur yang sudah dijelaskan tadi dan juga yang dimaksud dengan daftar pemilu berkelanjutan dapat meminimalisir persoalan-persoalan dan kegelisahan dalam proses pemilihan umum ke depannya. Baik, selanjutnya saya Ahmad Muhajir mohon dibukakan pintu maaf kalau sekiranya dalam pembawaan dan juga gangguan-gangguan teknis dalam ngopi Bawaslu ini, ngopi penuh inspirasi pada siang-siang kali ini. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan, dapat ilmu yang bermanfaat ke depannya untuk kita bisa aplikasikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah memberikan pemaparan untuk bahan-bahan diskusi yang kita gali, Bu Endang Istianti dan juga Pak Ahmad Jubadillah, segenap Ketua dan anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, dan juga Pak Wahyu yang hadir dari Kesbangpol Kota Jakarta Barat. Terima kasih atas waktunya, dan juga sahabat-sahabat Bawaslu. Rekan-rekan staf, ini menjadi masukan buat kita, pemahaman dan pembelajaran untuk mengasah bagaimana pengembangan kapasitas kita, terutama dalam proses pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Baik, saya mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wajir, mantap. Ya Bu Isti, kalau enaknya nanti ngopinya langsung kayaknya Bu, biar enak ini kalau kita ngobrolnya. Saya deg-degan kalau Ibu di mobil sebetulnya. Iya. Kasih Kak Isti. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang sudah mengikuti. Terima kasih Bang Oding, Bang Obet, teman-teman Bawaslu. Terima kasih. Saya izin live.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya juga sama-sama.